Karena di dalam news delete itu kita tidak meload tampilan apa-apa, ya, sehingga isinya kosong. Nah, seharusnya ketika kita menghapus, mungkin kita dapat menampilkan apa, kemudian kita tambahkan ini. Atau kalau enggak, setelah kita hapus, kita langsung redirect dan pindahkan ke tampilan show lagi. Caranya redirect, kemudian di sini tambahkan news/show, maka dia akan kembali ke halaman tersebut. Coba kita, wah ini salah ini. Kalau escape ini berarti ininya biasanya ya, yang tanda-tanda petiknya itu kurang. Oke, dia akan diredirect kembali ke sini. Ya, sudah berhasil dihapus. Maka ini sudah hilang ya, terus ya. Coba kita hapus lagi, hapus, hilang, dia akan balik ke sini. Ya, coba Anda tambahkan lagi, sisipkan. News 1 isinya apa saja, terserah. Grade-nya kapan, timestamp, go. Ini yang delete-nya kurang di. Coba bagaimana? Yang di model. Delete-nya kita lupakan. Ya, ada ya. Jadi di redirect. Jadi Anda mulai menghafal kata-kata kunci. Ini yang Anda pelajari hari ini ada di sini, phasing parameter. Kemudian kalau kemarin Anda belajar tentang URI, di mana pertama kali itu adalah segmen, URI atau segmen. Kemudian ada phasing parameter, kemudian ada redirect. Di sini Anda menghapus, ada ininya ya, fungsi yang harus kita buat di modelnya. Jadi query apapun di sana. Sama. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Silakan. Functionnya yang ini model ya. Jadi kalau delete PID ada query, Anda melihat kata kunci query-nya di sana, berarti itu selalu kita pisahkan antara model, controller, dan view. Jadi kita tidak berpikir lagi di satu baris itu ada query, ada view-nya, dan lain-lain. Jadi kita buat jadi satu. Ini sini ya. Mudah sekali membuatnya. Kalau Anda mau buat lagi, ini kan get all news. Anda dapat juga mengambil misalkan get news by ID, boleh. Itu berarti misalkan ID tertentu kan, yang Anda ambil misalkan detail. Biasanya cuma judul, Anda klik lagi detail, nanti muncul detailnya tapi cuma satu. Atau per page, misalkan boleh per page. Silakan Anda buat misalkan page 1, page 2, page 3, page 4, dan seterusnya. Itu mudah sekali dalam membuatnya di sini. Jadi yang penting Anda sudah tahu tempat-tempatnya. Sisanya PHP biasa, scriptingnya. Siapa yang? Ini filenya apa namanya? Brand ID sama dengan ya.
Yang ID yang mana nih yang Anda maksud? Nggak ada string ID di sini. Oh, yang ini. Variabel ID ini maksudnya. Yang ini. Ini kan dari sini ya. Nah, ini dari mana? Dari controller yang kita lewatkan. Ini kan? Ya. Nah, sedangkan controller yang ini yang ini kan kita lewatkan ke delete by ID sehingga modelnya itu tahu di mana ID yang akan di delete. Sedangkan ini adalah variabel yang ada di URI yang di atas. Jadi kan ada news, ada show, ada, kalau news ini apa namanya? Class kan? Kemudian selanjutnya kalau show itu adalah fungsi. Nah, sisanya ini dianggap sebagai variabel. Berarti kalau ini variabel pertama, kalau ini variabel kedua, ini variabel ketiga, ini variabel keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ya, nanti itu yang bisa kita ambil di sana. Nah, karena kita cuma menambahkan tadi delete itu masih fungsi, kemudian slash 1 itu artinya ID tadi nilainya 1. Nilai yang ini, nilai ID yang ini. Maka dia bilang ke news delete ID 1. Nah, di sini dilakukan proses untuk menghapus ID 1 atau ID 2, ID 3, ID 4 dan seterusnya. Ini itu URL-nya ada. Localhost D4 B6 news delete 3. ID 3 berarti ini akan dihapus. Jangan bingung. Dia mau gimana boleh, sedangkan di news boleh Ya. Oke, yang ini Anda bingung di sini. Nah, jangan bingung. Begini caranya supaya Anda tidak bingung. Kalau Anda sudah mempelajari tentang insert, update, delete, pasti Anda sudah tidak bingung di sini. Cuma karena mungkin belum belajar detail. Ini contohnya delete from news where ID. ID manakah ini? ID tabel kan? ID manakah ini? Jadi variabel ini boleh saya ganti? Boleh. Misalkan tes. Boleh. Ini cuma penamaan. Ya. Yang penting nilainya ini 1, 2, 3 dan seterusnya kan berdasarkan yang di tabel. Kalau kosong berarti nggak ada mesinnya gitu. Nah, kalau saya ubah begini jalan nggak skripnya? Tentu saja jalan secara logika. Karena di dalam news kita melewatkan di sini delete by ID, kebetulan namanya ID. Di sana tes namanya berubah, tidak apa-apa. Namanya membuat fungsi kan begitu, tidak harus sama dengan yang dilewatkan kan namanya. Jadi ini boleh dilewatkan namanya variabelnya ID, tapi kan yang dilewatkan itu adalah nilai, bukan nama variabelnya. Nilainya. Jadi ketika di delete by ID ini boleh saja namanya berubah menjadi tes, tapi isinya kan tetap yang berdasarkan ID yang dilewatkan tadi. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini supaya sama, saya taruh saja di sini ID karena memang di sana kan yang mau dilewatkan ID. Oke. Redirect-nya redirect news slash show. Ini dia akan setelah dihapus dia akan di sini. Setelah dihapus dia akan di redirect news show. Sudah dihapus. Kira-kira begitu. Ya, ya. Jadi intinya adalah di model ini kita perbanyak query-nya harus di file model news. Selanjutnya apapun yang Anda buat sama. Anda mau buat get by ID boleh. Misalkan ini Anda boleh tambahkan misalkan copy
Anda tambahkan begini, get news yang saya bilang tadi, get news by ID boleh, atau detail news by ID. Ini ID-nya berapa? Nanti di sini where ID sama dengan, sebenarnya ini sama ya, boleh huruf kecil, boleh huruf kapital, tapi saya biasanya ikut ini. Kalau mau saya tambahkan detail. Misalkan Anda menampilkan detailnya, boleh begini nih, get news by ID. Maka ID tertentu kan yang dihapus. Ini Anda gunakan untuk edit, boleh. Untuk editing boleh. Jadi misalkan Anda edit yang ini, Anda ambil datanya kan, data berapa yang akan diedit. Misalkan edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, 5, 6, dan seterusnya. Cara menampilkannya ya seperti ini, get news by ID. Kalau kita mengupdate, kita tambahkan lagi update news by ID. Kalau misalkan kita menambahkan insert news, misalkan boleh. Ini kan variabel fungsi yang kita buat supaya kita mudah dalam mengingatnya. Boleh nggak fungsinya ini saya beri nama yang lain? Boleh, yang ini. Nggak harus get all news. Saya beri misalkan coba gini juga sama, tapi yang saya panggil adalah coba. Itu kan cuma penamaan. Tapi kalau coba begini nanti saya bingung maksudnya apa, ya kan? Tapi kalau Anda membuat sesuai dengan namanya dan fungsinya, maka lebih mudah dipahami.